Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat wal qaimina ramadhana wal qaimat, hafizanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufiknya bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, ini malam ke berapa? Kelupaan tuh. Jangan kan belum puasa ini. Pasalnya masih ada yang ru'yah hilal hari ini. Masih ada yang belum puasa sampai hari ini. Besok baru puasa. Jadi kita ada hari ketiga, mereka hari pertama. Sebab mereka tidak mau lihat dari bawah, syekhnya langsung naik ke atas. Tiba-tiba bulannya dah besar depan di jalan. Allah musta'an. Alhamdulillah kita diberikan nikmat ini. Padahal sebelumnya orang-orang yang mungkin mendahului kita tahun lalu masih bersama kita, tapi mereka sudah diberikan lagi kesempatan ini, tetapi kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita gunakan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang Allah sediakan khusus untuk kita, dan pahalanya juga tidak dibatasi dengan budget tertentu. Wa ana ajzi bihi. Oleh itu marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini menjadi imam dan ikutan kita. Kalaulah puasa tujuannya mencapai derajat takwa, maka Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Andainya sasaran takwa itu adalah masuk surga, maka Nabi SAW adalah yang pertama mengetuk pintu surga. Andainya puasa itu membuat kita saleh, maka Nabi adalah yang paling saleh. Andainya puasa itu dilaksanakan dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita mengetahui apa yang diridai Allah dan yang diinginkannya, maka Nabi adalah yang paling berilmu. Nabi mengatakan, ala inni atqakum lillah wa a'lamukum bih. Ingat, aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling berilmu dengannya, atau dengan yang berilmu tentang Allah daripada kalian semua. Oleh itu marilah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang setia mengikuti jalan dan langkahnya, tidak jauh-jauh daripadanya, karena tidak ada kemungkinan kita melampaui beliau, tidak ada kemungkinan kita mengatasi beliau, tapi kemungkinan kita adalah mengikuti
dan menapaktilasi jalan-jalan beliau. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan rangkaian santapan rohani namanya atau kajian Ramadan ini menjadi bagian dari usaha kita untuk semakin mengenal Nabi alaihi salatu wassalam dan melalui beliau mengenali Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkannya dan mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'asyiral kiram, saya dibatasi, waktu dibatasi, materi juga dibatasi. Jadi saya diberikan silabusnya. Tapi insya Allah saya keluar juga banyak dari sini. Ya, enggak. Insya Allah saya usahakan waktu sampai 20 menit ya. Enggak masuk mukaddimah. Enggak masuk mukaddimah, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ada sebuah muzakkirah lah lebih kurang namanya ya, atau buku kecil yang ditulis oleh Dr. Fakhruddin bin Zubair Al-Mahsi, yaitu dengan judul Silsilatu Manhajiyatin Qur'aniyah lil Majalisir Ramadaniyah, yaitu rantaian metodologi Al-Quran yang disampaikan di majelis-majelis Ramadan, 30 ayat dalam 30 jalsah. Ini bagus juga ini. Nanti bagian yang kedua, yaitu Thulathiyatul Uslubid Da'wi, yaitu apa istilahnya itu? 3 atau trilogi metode dakwah. 3 metode dakwah yang senantiasa ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Karena dakwah kaum muslimin adalah bagian daripada agama itu sendiri. Makanya ketika dalam pelajaran usulud dakwah, ketika mendefinisikan dakwah, para penulis menyebutkan ad-da'watu hiya ad-dinu nafsu. Dakwah itu adalah agama itu sendiri. Jadi seseorang berdakwah mesti menjadi bentuk agama yang telah Allah turunkan kepadanya. Makanya dakwah itu kaum muslimin menjadi kalimat atau perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Maka seorang dai dituntut untuk berdakwah sesuai dengan agama itu sendiri. Makanya dakwah tak boleh keluar daripada aturan agama, mesti mentaati aturan agama, tidak boleh keluar daripada aturan agama sendiri. Kalau tidak, hancur dakwah. Ada orang dakwah sambil dangdutan misalnya, berarti yang didakwakan bukan agama tapi dangdutnya didakwahkan. Iya, akan ada dakwah sambil nada dakwah dan irama kadang. Ya, awalnya dangdut Arab disebut dengan irama padang pasir. Sebenarnya itu dangdut Arab, cuman bahasanya bahasa Arab. Ya, lagunya punya ya asmaru la tinsani katanya kan, wah hitam manis jangan lupakan daku. Sama aja kok, cuman bedanya bahasa Arab. Cuman karena orang kita asal bahasa Arab pasti Quran, akhirnya diputar di masjid-masjid. Akhirnya diputar di masjid. Allahul musta'an kaum muslimin. Jadi di metode dakwah mesti juga mengikut apa yang disyariatkan oleh agama tersebut, karena dakwah itu adalah agama itu sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat mengumpulkan 3 metode dakwah
yang senantiasa digunakan sesuai dengan mad'u atau halatud dakwah, atau kondisi dakwah atau kondisi orang yang didakwahi. Yang pertama adalah al-uslub al-ilmi, yaitu metodologi ilmu atau ilmiah yang mesti mengacu kepada Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dakwah itu mesti berdasarkan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Al-hikmatu itu bahasa Arab. Al-hikmah bahasa Arab yang maknanya adalah al-isabatu awil itqanu. Makanya disebutlah pemerintahan itu dengan al-hukum, karena memang profesional. Kata-kata mutiara para ulama, para ilmuwan disebut dengan kata-kata hikmah, yaitu kata-kata yang mengandung kebenaran. Kalau tidak mengandung kebenaran, tidak hikmah namanya. Maka hukum asalnya al-hikmah adalah isabatul haqqi, yaitu menepati kebenaran. Makanya hikmah dalam dakwah mesti mengandung unsur benar. Kalau seandainya tidak mengandung unsur benar, maka itu tidak dakwah namanya, atau dakwah yang keliru. Sebab tidak sedikit orang menafsirkan al-hikmatu dalam dakwah adalah kalimat atau kata-kata yang manis, ungkapan yang romantis, yang membuat orang selalu harmonis. Tidak ada kata-kata kecuali kata-kata manis. Kalau perlu orang selalu tersenyum, tak pernah merasa tersinggung sedikit pun. Ini keliru. Betul, kalau bisa dakwah itu memang buat orang tersenyum semuanya. Ya, tentu saja senyum bagi yang berhak tersenyum. Tapi bagi yang bersalah, yang perlu dihukum, atau yang salah, yang membangkang, tidak mungkin dia tersenyum untuk memperbaikinya. Betul? Ada orang salah lalu dibawa tersenyum, tidak mau dia senyum, melawan dia. Mungkin lagi dakwah dengan senyum? Tidak mungkin. Itu mungkin ya tuan-tuan sendiri di rumah kayak gitu juga kan, sama istri sama anak senyum selalu. Coba yang senyum selalu sama istri sama anak, tunjuk tangan. Tidak ada yang berani nunjuk tangan. Ada masanya senyum, dan itu pada umumnya. Antum udah istri belum kan? Sudah? Belum? Kesian, penasaran. Nah, ya kalau awal-awal senyum terus ya. Tapi kalau sudah habis honeymoonnya, bulan madunya tinggal bulan ampasnya. Nah, ada masa-masanya senyum, sama anak juga, sama murid juga, guru. Ya, memang ketika berprestasi senyum, ketika anaknya bandel senyum juga, tapi di hati mau. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ada uslub yang lembut, itu hukum asalnya. Makanya dalam mendefinisikan hikmah, Allah SWT dalam Al-Quran, al-hikmah itu adalah as-sunnah, seperti yang disebutkan oleh tidak sedikit para ulama. Misalnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dari ulama, dari guru-gurunya, al-hikmah bila disebutkan dalam Al-Quran, setelah Alkitab, maknanya adalah as-sunnah an-nabawiyah. Oleh sebab itu, kita pahamlah bahwa seluruh sunnah itu pasti benar. Seluruh sunnah Nabi yang sabit pasti benar. Nah, tinggal lagi memahaminya juga mesti dengan cara yang benar. Ada sunnah pasti sahihnya, tapi memahaminya kadang tidak benar. Di mana tahu memahaminya dari sunnah juga.
Sebab as-sunnah itu ditafsirkan juga dengan as-sunnah, dengan Nabi SAW. Nabi yang menafsirkan, karena Nabi SAW bukan hanya menyampaikan narasi, menyampaikan teks, tapi beliau juga mengamalkannya. Maka lihat tafsirnya dan ucapan Nabi yang lain dalam amalan Nabi yang lain SAW. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tafsirkan, pahami as-sunnah dengan as-sunnah. Baik. Nah, dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdakwah dengan hikmah. Dengan apa hikmah? Fi'lu ma yanbaghi, fi ma yanbaghi, bima yanbaghi. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yaitu membuat sesuatu yang mesti dibuat pada kesempatan dan tempat yang mesti dilakukan, dan dengan cara yang patut dilakukan. Saya ulang lagi, mengerjakan sesuatu yang patut dikerjakan. Kan ada sesuatu tidak patut dikerjakan di masa tertentu, di tempat atau masa yang patut dilakukan, dengan cara yang patut pula. Dengan cara yang patut pula. Kalau dakwah misalnya, ada anak yang bersalah misalnya, anak ini, kemudian di masa yang sama ada orang tua yang bersalah, sama cara penanganannya. Saya ulang lagi, antum nyimak apa enggak ya? Anak kecil membuat kesalahan, ribut dalam salat. Kemudian ada bapak-bapak ribut dalam salat. Ada enggak? Adalah. Hah? Anak-anak ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak ribut biasanya ya. Bapak-bapak juga ada yang enggak salat tarawih. Di sini enggak ada ribut. Jadi masalahnya kalian tentu enggak tahu. Jadi ada yang ribut, anak-anak ribut, dan ada bapak-bapak yang ribut. Penanganannya sama? Enggak. Kalau anak-anak bisa, bisa, tapi bapak jangan coba. Enggak jadi tarawih kita nanti malam nih. Enggak sama. Jelas? Hah? Nah. Anak-anak salat enggak tamakninah. Kalau salat begini-gini kan, kadang sambil goyang-goyang tangan begini dia. Tiba-tiba di samping kita ada anak muda remaja, atau mungkin juga orang tua, sebentar garuk sini, tergaruk sini, tergaruk sini, semuanya. Ada, pernah enggak coba? Kadang congkel hidung, congkel kepala, semuanya, sehingga kita di sebelah tidak nyaman. Saya pernah sholat tahajud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, anak bujang sebaya Abdul Aziz ini sebentar gini, habis itu gini, awak di samping dia pula. Ya Allah, tahajud lama, 2 rakaat itu setengah jam lebih. Menderita saya. Sebentar pas dia habis gini itu begini, tentu tutup mulut saya, otomatis saya refleks bergerak juga gara-gara, nah menular ke saya gerakannya. Allah musta'an. Nah, tidak sama penanganannya kan, tidak sama. Kalau ini penanganannya saya pindah aja, sebab ini kebiasaan yang ini. Nanti kalau ada kesempatan baru kita tahu ini perlu belajar. Tapi kalau anak-anak enggak, panggil, kasih uang 2 rial, selesai, diam ya. Nah, saya tidak percaya coba. Nah, siapkan ya uang 2 rial. Ada dulu saya memang suka nakut-nakutin anak-anak, bukan nakut-nakutin, apa gimana? Kalau dalam bahasa kami menciang anak-anak. Ya, sampai anak sendiri kadang diciang-ciang juga. Kita menciang kan? Mempegara kan, tahu tak tahu juga. Candain anak-anak tak tahu juga. Dasar tak pernah punya anak tu mana tu. Nah, ada anak Afrika tu asal lihat saya anak-anak kecil tu lari gitu. Nengok dia takut, saya masuk ayam pula. Saya gampang menjinakkannya. Besok pagi tinggal saya aja bawa aja uang 2 rial, 5 rial, saya panggil sini. Nikatkan mau uangnya, datang dia. Besok tidak lari lagi, asal datang, salam dulu kita. Assalamualaikum, Abu Abdurrahman. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini hikmah, dan ini yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu
wassalam. Nah, makanya di sini perlu mengilmui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah. Kadang kita mohon maaf karena misalnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, kita mesti tidak boleh dekat dengannya, kan begitu ya? Masuk dekat ngapain? Ngikutinya. Tapi kalau berdakwah kepadanya boleh tidak? Boleh tidak? Saya ulang lagi. Ada orang suka bikin maksiat. Tahu maksiat? Maksiat tidak tahu? Bikin dosa. Pendosa. Misalnya penjudi. Antum suka dekat-dekat dengan dia? Enggak kan? Kan kita disuruh menjauh daripadanya. Kalau kita tujuannya untuk berkawan, terpengaruh olehnya. Tapi kalau seandainya saya panggil dia ngopi di kafe dulu, tujuannya adalah untuk menjinakkan dia supaya mau meninggalkan, boleh enggak? Boleh enggak? Makanya tengok-tengok dulu nanti. Ya, tengok-tengok dulu. Mak Ustaz berkawan sama bandar judi itu katanya. Ya, berani kawan sama judi. Memang itu juga yang dulu yang buat saya tidak mau. Saya pernah diminta ngisi di tempat apa namanya, yang tempat orang mijit-mijit itu apa namanya? Apa? Massage, spa ya? Iya, spa namanya. Betul Ustaz. Nah, ya saya tidak tahu. Saya ditelepon oleh seorang akhwat minta ngisi di sebuah perusahaan. Dalam perkiraan saya pabrik gitu, ada musallanya, ada, ternyata massage, spa. Mereka pakai jilbab semuanya, ada juga yang laki-laki, perempuan-perempuan, katanya begitu. Karena saya ngisi mungkin tertarik, mungkin waktu itu masih lebih bujang dari sekarang memang. Nah, bukan yang curiga boleh. Saya ngisi dan saya bawa istri waktu itu Ustaz ya. Saya bawa istri. Tonton udah mulai curiga tuh. Dengar cerita sampai habis dulu. Nah, saya bawa istri, sengaja bawa istri karena yang nelpon kan perempuan tadi. Maka saya bawa istri. Saya takut nanti perempuan semua. Maklumlah hati ini. Iya, makanya saya bawa istri. Jadi nampaknya mereka tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Ya. Atau jangan-jangan dengan gaya penyampainya. Baiklah kaum muslimin. Tentu tidak boleh diajak guru, waktu sudah habis katanya. Baik. Akhirnya ditelepon lagi. Dia minta kalau bisa rutin setiap pekan, setiap hari Sabtu. Saya pikir dulu. Soalnya sebab saya pikir kalau saya setiap Sabtu ke situ, nampak semua Ustaz Fajri mobil saya parkir tiap Sabtu. Nampak tiap Sabtu, 1691 TQ di sini terus setiap Sabtu. Ini tidak kondusif. Soalnya spa, tahu SPA? Bukan air minum SPA, tidak. Ini spa. Saya rahasiakanlah namanya. Pokoknya ada namanya, masih hafal sampai sekarang. Tidak pas. Akhirnya terbayang kalau gitu, saya letakkanlah mobil saya di masjid dekat situ. Jangan-jangan pas saya sedang berjalan ke masjid, ya dari masjid ke situ nampak lagi sama Ustaz azan. Ustaz kemana? Kan tidak mungkin saya bohong. Saya mau ke situ. Diantarnya saya ke situ. Ya, besok ngintip dia lagi. Setiap ke sana saya tutip masjid mobil di masjid. Habis itu jalan kaki situ dekat. Oh, sengaja tinggal seolah-olah ke masjid tapi ke spa message. Akhirnya saya tolak, mohon maaf. Ini kan terpaksa. Ini termasuk hikmah kaum muslimin dan muslimat. Sebab kalau saya terima fitnah bagi saya. Ditaruh di situ Ustaz Fajri yang awasi, ditaruh di masjid Ustaz Azan yang awasi. Akhirnya terpikir juga bagaimana kalau istri pula yang ngisi, karena perempuan. Masalahnya di situ ada 4 anak bujang pula. Repot pula saya nanti Cina dia sama istri saya, bahaya lagi. Tahu Cina? Naksir pula sama istri saya, kan bahaya.
lebih repot lagi, akhirnya dengan penuh dengan berat hati terpaksa ditolak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau sempat tuan-tuan pernah ada menyaksikan saya sekali di situ, saya klarifikasi sekarang, saya bawa istirahat itu pertama kali dan terakhir. Bukan tidak mau, mereka sangat antusias belajar sebenarnya, cuman karena kondisi yang tidak mengizinkan. Kalau ada yang mau saya hubungkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini yang pertama, al-hikmatu. Dan ini kalau dikembangkan panjang tuan-tuan, takut tuan-tuan nanti waktu dibatasi sampai jam berapa? 9? Ya, tapi tutup pintu katanya. Tapi yang kedua, itu uslub ilmiah, yaitu benar salah, patut tak patut. Sekarang kita hati ini kadang-kadang perlu sentuhan-sentuhan. Kadang-kadang sentuhan itu lebih daripada bicara ilmiah. Makanya kaum muslimin dan muslim ada semacam anekdot. Kalau antum belajar ilmu hadis, mesti juga belajar ilmu zuhud dan raqaiq. Apa sebab? Hadis itu kering katanya, maka perlu dilunakkan dengan ilmu raqaiq dan zuhud. Siapa bilang hadis itu kering? Hadis itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang orang-orang hadis kenapa terlihat lebih tegas, mungkin dalam tanda petik keras, karena sudah banyak di zaman kita ini bercampur hadis palsu dengan hadis yang asli, hadis dhaif dan munkar dengan hadis-hadis yang sahih, dan itu terlanjur diamalkan orang. Maka diperlukan wa'adh mau'idhah, yaitu sentuhan-sentuhan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka diperlukan cara-cara yang daripada menyebut ini misalnya bid'ah, mungkin lebih bagus antum sebut itu tidak sunnah. Ini tidak sunnah. Sebab disebut bid'ah itu merah muka orang, panas telinga orang, macam kena ruqyah. Macam kena ruqyah. Kalau sebut bid'ah panas orang. Tapi kalau sebut, mohon maaf, saya tidak temukan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau tidak sunnah memangnya kenapa? Kan bid'ah hasanah kita katakan. Ya akhi, Nabi alaihi salatu wassalam untuk sudah berjuang 22 tahun 11 bulan 22 hari lebih kurang. Ya saya? Nah, untuk apa? Menegakkan sunnahkah atau untuk membiarkan antum dengan bid'ah hasanah? Saya ulang. Nabi berdakwah dengan sunnah atau dengan bid'ah hasanah? Dengan sunnah. Alhamdulillah. Ya ini yang kita sentuh. Jadi Nabi itu berdakwah lama 23 tahun menegakkan sunnah dan melarang melakukan bid'ah. Oke lah. Seandainya bid'ah itu hasanah, kita katakan mungkin tak sama bid'ah hasanah dengan sunnah hasanah. Saya ulang lagi sih. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tak sama nilainya dengan amalan orang yang dilakukan tanpa sunnah Nabi. Sama? Ulang lagi. Lambat nih. Kalau lambat selesai ini gara-gara dia. Taib, dasman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang hebat? Baru tak malu sama saya. Ya. Antum boleh tak malu dengan saya, tapi dengan Nabi wajib malu gitu ya. Jazakallah khairan. Masya Allah tabarak. Mumtaz. Mau hadiah? Iya. Senyumnya. Saya tahu senyum harap nama. Tahu sini. Dari tadi antum kena terus. Sini. Tahan. Antum suka merah atau biru? Hah? Dua-duanya. Tahu, silakan. Tahu, ini biru. Sini. Coba. Habis waktu. Dua-duanya juga merah. Tahu, fadhal.
Memang pintar deh, Masya Allah. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi mau biru atau dua-duanya gitu. Baik. Jadi mana yang lebih hebat, merah apa biru? Kalau antum saya beli uang asli dengan uang palsu, yang palsu baru, masih berbau baru, dengan uang asli yang sudah lama, antum pilih yang mana? Alhamdulillah. Sunnah asli apa palsu? Kalau bid'ah asli apa palsu? Palsu. Antum pilih yang mana? Alhamdulillah. Dah masuk kaji itu. Begitu aja. Jadi mau'izah sebenarnya perlu sentuhan-sentuhan. Antum cinta Nabi, betul, sah? Antum pilih yang dipilihkan Nabi atau yang dipilihkan oleh selain Nabi? Saya tidak ragu, saya katakan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersinggung juga antum? Tersinggung juga? Dan dikasih begitu masih tersinggung? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cinta kita teruji seperti ini kaum muslim. Jadi mau'izah, sentuhan-sentuhan. Nanti ketika kau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi katakan, "Ya, siapa nama tadi?" Kini mohon maaf, ini banyak dapat, maka saya terus. Siapa nama tadi? Hah? Alfi, Masya Allah. Alfin. Muhammad Alfin. Arifin, Masya Allah. Namanya Masya Allah ya. Jazakallah khairan. Jadi ketika bertemu dengan Nabi, Arifin, Muhammad, sampai tidak kepadamu hadis ini? Sampai Rasulullah. Sah? Kan waktu itu tidak bisa bohong kan? Nah, terus kenapa kau lebih memilih pendapat Dasman daripada saya? Antum bilang apa? Payah kan? Malu kita. Tapi kalau seandainya ketemu Dasman, nanti misalnya disuruh dialog pula misalnya, Rin, kamu sering ngaji dengan saya di Masjid Nur Sakinah, tapi kenapa itu ikut Nabi? Kenapa tidak ikut saya? Gampang tak jawabnya? Payah juga jawabnya. Maaf Ustaz. Ustaz kan ngakunya ikut Nabi, ya tak? Ternyata dalam bab ini Ustaz tidak ikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai, insyaallah taala. Ini ringkas, banyak contoh-contoh yang kita dapatkan dari cara dakwah yang mau'izah hasanah dengan nasihat-nasihat, anjuran-anjuran dan sebagainya. Wallahu musta'an. Wa ma anzalaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan mau'izah terbaik itu adalah yang ada dalam kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yang terakhir yaitu dengan uslub al-fikri, yaitu dengan pikiran dijawab dengan pikiran, tetapi dengan dada yang lapang, dengan wawasan yang luas, yaitu al-fikr bil fikr, al-hujjah bil hujjah. Karena tidak sedikit orang yang tak mau beriman dengan Al-Quran, tidak beriman pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih percaya dengan hasil-hasil pemikiran manusia, lebih percaya dengan logika. Dan ini kebanyakan orang hari ini, umat Islam sendiri, sah? Gara-gara tidak sesuai dengan pikiran, mereka bisa saja menganulir berbagai perintah dan larangan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah seorang mengadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya, dia menikah dengan seseorang wanita, istrinya putih, dia putih, lahir anaknya hitam. Kebetulan hamba sahayanya budaknya ada hitam. Tentu yang terpikir olehnya, yang terpikir olehnya tentu curiga. Jangan-jangan dia tidak punya bukti, tidak ada boleh ngaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan logika juga, dan logika yang sehat, bukan logika yang tidak sehat.
Kamu punya enggak onta? Punya Rasulullah. Ada enggak onta yang warna hitam? Ada. Yang putih ada. Kemudian unta putih anaknya ada yang hitam enggak? Ada. Terus dari mana itu? Ayah putih, mak putih. Pas anaknya lahir hitam. Lalu dia bilang la'allahu nazawarkun ya Rasulullah. Barangkali ada pengaruh resus. Tahu resus? Enggak tahu juga. Belum nikah, mana? Udah nikah belum? Itulah. Di mana ada istilah enggak bang? Ada garis keturunan. Mungkin datuknya onta itu dulu hitam. Tahu? Saya kenapa hitam nih? Iya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada mungkin resus pengaruh itu. Nah, kalau demikian bisa saja ini dipengaruhi oleh la'allahu yanzi'u irkhun. Barangkali juga ini gara-gara irqan. Jelas? Baik. Tambah contoh. Jadi jabul hujjah. Ada orang bertanya, enggak usahlah contoh saya terlalu lemah contoh saya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ada seorang pemuda terpengaruh oleh pemikiran ragu dengan takdir. Alasannya, kalau takdir ini ditakdirkan miskin, ditakdirkan kaya, ini ditakdirkan rendah, ini jadi pejabat dan sebagainya. Terpikir olehnya Allah enggak adil. Sah? Itu pikiran dia. Kalau Allah enggak adil, siapa lagi yang adil? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini pikiran enggak sehat. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau tidak masuk ke akalmu sekarang, coba lihat wahai anak muda, coba lihat ke arah sana, di tanah lapang, di sana lapang kan, di Taif. Siapa itu? Syanu. Masih nampak. Terus yang sana lagi mulai tidak jelas. Mungkin baik. Mungkin Sianu. Antum dari kalau di sini dari Kutab itu nampak lah? Kenal ya? Kalau sampai pom bensin? Hah? Tahu lagi? Enggak, nanti kita tebas nih semak-semak nih. Kita mau uji coba ya. Atau ke jalan raya itu kita satu duduk di situ, satu dekat pom bensin. Mungkin akan terbayang sedikit. Oh, barangkali dokter Padli di sana itu mungkin ya misalnya. Tapi kalau sampai ke Taufik Kodang, memang masih nampak bayangnya. Tahu orangnya? Allah yahdik. Hebat kamu nih. Dari sini di Taufik Kodang, jelas orangnya? Enggak, alhamdulillah. Jadi begitulah saudaraku katanya. Pemikiran kita itu seperti pandangan mata kita. Bahwasanya pandangan mata kita itu sangat terbatas, sebagaimana pikiran kita sangat terbatas. Nah, bila bertentangan antara wahyu dengan akal, jangan kau dulukan akal, terbalik. Jangan kau bilang, oh tidak ada orang di Taufik Kodang. Bukan, ada, cuman saya tidak nampak. Jelas? Demikian juga dengan masalah ini. Allah sudah sebutkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu aku ciptakan dengan takdir. Lalu pikiran antum bilang kalau gitu tidak adil dan sebagainya, itu pikiran antum singkat. Maka percayalah kepada wahyu, karena jangkauan wahyu lebih luas daripada jangkauan wahyu lebih luas daripada jangkauan akal. Maka tidak boleh mendahulukan akal dari wahyu. Saya bikin contoh saya nampaknya. Nah, pernah ada seorang mahasiswi bertanya, Ustaz, ada seorang meninggal jam 8 pagi. Ini redaksi bahasa dia nih. Jam 8 pagi ini meninggal di Pekanbaru. Di waktu yang sama ada orang meninggal di Siak. Dia orang Siak memang. Mau kenal orangnya tunjuk. Orang Siak. Terus yang mencabut nyawa itu kan malaikat maut, Ustaz. Betul? Bagaimana caranya, Ustaz? Dia nanya kerja malaikat maut ke saya.
Tentu saya jawab, saya tidak pernah kenal sama malaikat maut. Gimana saya nak kenal cara kerjanya? Jelas? Maka nasihat saya ke anti, pikirkan pekerjaan kamu, jangan pikirkan pekerjaan orang. Nanti kerja kamu tak selesai. Kerja kamu hanya mengimani bahwa di antara malaikat ada malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa manusia. Jelas? Yakin tak? Ya. Soal bagaimana kerjanya jangan antum bayangkan seperti pejabat kita yang kerjanya di Pekanbaru dan Siak harus nunggu travel dulu. Ya kapan sampainya? Tidak mungkin. Cuman saya jawab juga dengan analogi, semoga tidak salah. Ya, semoga tidak salah. Malaikat itu pernah tidak mendengar Nabi melihat malaikat? Pernah? Sebagaimana besarnya? Ayo, sayapnya hanya 600. Kalau pesawat berapa sayapnya? Cepatlah, tidak pernah naik pesawat dan tuh gimana? Pesawat berapa sayapnya? 2. Besar tidak pesawat? Besar. Berapa muat? Antum naik bus biasanya. Ya Allah ya Rabbi. Pesawat ada yang 500 lebih. Taib. Itu pesawat baru 2 sayapnya, sebesar itu. Bagaimana dengan sayapnya? 600. Besar enggak? Besar. Bagi dia seperti ini, Siak Pekanbaru jauh enggak? Astagfirullah. Bagi malaikat yang besarnya dari ufuk barat, mana baratnya? Dari ufuk barat sampai ke ufuk timur, Siak baginya jauh? Tidak jauh. Kan tidak jauh kan? Dia besar. Allah musta'an. Sama dengan saya sekarang, meja ini muat berapa ekor semut? Kira-kira 1 juta muat enggak? Muat. Taib, kalau saya ada mematikan 100 ekor sekali tindis, bisa enggak? Bisa enggak? Bagi saya semut itu dekat sekali, saya besar. Tapi semut menuju saya perlu musafir, jamak qasar salatnya. Kadang-kadang dalam perjalanan dah mati dia. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu jangan tanyakan yang bukan pekerjaan kita. Saya alhamdulillah belum kenalan sama malaikat maut. Saya bilang, kalau semua kalau dah kenal tak balik lagi. Tolong jangan kenalkan dulu. Nah, jelas. Ini salah satu cara bermujalalah billati hiya ahsan. Yaitu ya seperti Nabi tadi tunjukkan, jangan sembarang menuduh. Nah, diajak berpikir dia tidak tersinggung juga jadinya, tapi bisa diterima. Anak muda tadi juga seperti itu. Saya dengan mahasiswa saya juga seperti itu. Tambah contoh lagi. Bilang enggak akhir, nanti panjang cerita. Nah, barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga teknologi manhaj ini, yaitu dengan hikmah, isabatul haq, mau'izatul hasanah, pelajaran yang baik, kemudian berdiskusi dengan cara yang ilmiah dan lebih elegan, tidak dengan cara memfitnah. Asal tidak sepakat dengan kita, hati-hati ini bahaya, itu fitnah. Kalau memang buktikan dengan dalil, bukan dengan memfitnah. Ini sebagian orang berdakwah dengan cara memfitnah, dan ini jauh daripada manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kadang atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah itu dengan ilmu, dengan mau'izah hasanah, dan bermujadalah dengan cara yang elegan, dengan cara yang terhormat, tidak dengan menebar fitnah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.